Oke, inilah dia FTL 720 ya. Ini dia FTL 720, kakaknya FTL 620 ya. Sekarang kita lepas. Iya, lepas. Iya, ya, bisa dilepas ya. 620 dan 720 dia bisa dilepas. Iya, mantap. Jadi lebar bajak ini sudah kelihatan nih. Lebar bajak antara 720 dengan 620 ini berbeda. 720 ini lebih besar, lebih lebar. 620 ini lebih sempit. Ya, sudah kelihatan perbedaannya di situ ya. Halo, selamat datang dan kembali lagi di Firman Indonesia dan masih bersama saya Rizky Maulana. Ya, seperti yang di intro sebelumnya, itu saya akan membahas abang atau kakaknya dari FTL 620. Ya, ia adalah FTL 720. Jadi kan banyak sekali nih permintaan petani-petani di sosial media, YouTube, Facebook, Instagram, dan juga macam-macam. Banyak yang minta bahwa bisa nggak sih FTL 620 ini diganti pakai diesel? Bisa nggak sih FTL 620 ini engine-nya dibesarkan lagi? Nah, di sini Firman Indonesia menjawab semua permintaan petani tersebut. Ya, kita akan melakukan perombakan dari segi engine. Nah, bukan segi engine-nya aja, tapi dari segi konstruksi atau rangkanya, gearbox, dan juga roda atau rotarinya. Itu semua berbeda dengan FTL 620 karena kita akan memberikan tenaga yang lebih besar lagi. Bukan cuma tenaga yang lebih besar, tapi juga hasil yang lebih maksimal lagi. Jadi tenaga besar kita maksimalkan lagi dengan rotari yang besar dan rangka yang besar. Tanpa berpanjang lebar dan masih penasaran, ikuti terus video ini sampai habis dan jangan lupa klik subscribe. Yuk! Oke, dan inilah dia FTL 720, abangnya dari FTL 620. Ya, kenapa saya bisa bilang dia abangnya dari FTL 620? Karena dia memiliki postur tubuh dan tenaga yang lebih besar dibanding FTL 620. Apa aja itu? Jangan di skip video ini, klik subscribe, dan jangan lupa untuk klik like-nya. Oke, ikuti terus videonya. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu ya. Mungkin saya akan jelaskan dulu dari atas sampai bawah, kemudian dari belakang sampai depan. Kita akan fokus dulu yang pertama, yaitu di segi mesin penggerak. Yap. Nah, kita bisa lihat sendiri ya, dari FTL 620 ini, yang teman-teman sudah tahu juga FTL 620 ini kerjanya bagaimana, mesinnya bagaimana, dan juga tenaganya bagaimana. Nah, FTL 720 ini memiliki mesin berpenggerak diesel ya, berbahan bakar solar dengan tenaganya sekitar 9 HP di 3000 rpm ya. Dia memiliki torsi yang sangat besar dibanding dengan mesin bensin FTL 620 ya. FTL 620 ini memiliki tenaga 6,5 HP ya, 6,5 HP dengan tipe FGE 200 HD. Cuman ini adalah seri mesin penggerak yang heavy duty, dimana dia adalah, kalau heavy duty tahu sendiri ada artinya ya seperti tahan banting, kemudian juga tahan lama ya. Kita bisa lihat sendiri ini mesin yang dipakai dari FTL 620 dan ini mesin yang dipakai FTL 720 ya. Jadi dari segi mesin sudah bisa dilihat abangnya lebih besar daripada adiknya yaitu FTL 620. Dari segi power juga lebih besar. Kemudian dari segi fitur, nah segi fitur dari mesin penggerak FTL 720 ini, dia memiliki automatic recoil starter ya. Jadi alat ini digunakan untuk
memudahkan teman-teman menghidupkan mesin diesel 9 HP ya. Tahu sendiri kalau misalkan kita menghidupkan mesin diesel 9 HP pakai recoil itu susahnya minta ampun ya. Nah, ini automatic recoil starter ini adalah untuk memudahkan teman-teman menghidupkan. Jadi tinggal diputar aja pegasnya pakai tuas ini. Nanti kita akan praktekkan ya. Ini tinggal diputar saja tuasnya, diputar sampai dirasa keras, atau kalau saya sih sekitar 8 kali putaran ya, searah jarum jam. Setelah diputar, atur tuas gasnya di sini ya, kurang lebih 30-50% gasnya. Kalau saya biasa di sini aja sekitar 30%. Kemudian ditekan ininya nih. Yap. Ditekan, tahan sampai 5 detik, mesin akan menyala. Ya, nanti kita akan praktekkan. Nah, itu dari segi fitur yang didapatkan mesin diesel FTL 720. Jadi tidak begitu berat, hanya tinggal pencet aja dia udah hidup sendiri. Oke, kemudian perbedaan lainnya lagi kita akan lihat dari belakang sini. Ya, secara handle-nya ini tidak begitu jauh berbeda. Dia ada tuas atau pengatur gas, kecepatan putaran mesin. Kemudian, nah kalau di diesel dia tidak ada switch on dan off-nya. Dia tinggal untuk mematikan tinggal dimatikan saja throttle-nya atau gasnya ini. Kalau di mesin bensin dia ada switch on dan off-nya. Oke. Kurang lebih di situ aja perbedaan dari FTL 620 dan FTL 720. Kemudian turun ke bawah dia sama-sama memiliki fitur untuk mengatur ketinggian atau rendahnya dari si handle ini. Sama, FTL 620 juga sama, dia memiliki tersebut. Oke. Kemudian dari segi engine kita sudah lihat ya, dari engine tadi ini memang lebih besar, lebih berat juga, lebih powerful. Nah, kenapa sih dia memiliki engine seperti itu? Dan kita akan lihat power sebesar itu dia akan mendistribusikan tenaga yang besar itu ke dalam rotari yang di bawah. Nah, rotari ini kan fungsinya untuk membajak atau mengolah lahan yang sudah kita lihat di sini. Ya, seperti itu ya. Nah, ini ada perbedaan yang mungkin teman-teman bisa lihat sama, tapi sebenarnya ini perbedaan signifikan. Ya, kita lihat saja dari rotarinya. FTL 620 ini memiliki rotari 3 baris, kita hitung 1, 2, dan 3. Nah, FTL 720 ini memiliki 4, 1, 2, 3, 4. Nah, artinya FTL 720 ini memaksimalkan tenaga yang dihasilkan untuk mengolah lahan. Nah, jadi pengolahannya ini lebih cepat lagi, lebih lebar lagi, dan lebih dalam lagi karena diameternya ini berbeda dengan FTL 620 ya. Roda belakang juga sama, dia memiliki diameter yang berbeda. Kita lihat dulu. Oke, dan ini dia roda belakangnya. Roda belakang ini memiliki diameter yang lebih lebar dibandingkan dengan FTL 620. Oke, nanti kita akan lihat perbandingan, kita akan copot semuanya, kita akan lihat di sisi by sisi ya, sisi per sisi ya. Oke. Kemudian perbedaan selanjutnya lagi yaitu dari segi rangka dan gearbox. Nah, FTL 720 ini memiliki rangka yang lebih kokoh, lebih besar, dan gearbox yang lebih kokoh dan lebih besar karena dia harus menopang mesin diesel ini yang besar dan tenaga yang kuat. Ya, jadi kurang lebih perbedaannya seperti itu dari segi rangka. Untuk penggunaan dia sama-sama bisa digunakan di ladang kering seperti ini dan juga di ladang basah di bawah sana. Nah, kita akan lihat bagaimana cara penggunaannya. Itu sama aja. Nah, teman-teman makanya nonton terus video ini sampai habis, jangan di skip. Oke, sekarang kita coba hidupin dulu ya. Hidupkan dulu bagaimana cara menghidupkannya, kemudian trik dan tipsnya untuk menghidupkan dari mesin FTL 720 ini. Oke, sekarang sudah ada Bang Topik. Yap, yang tadi sudah saya bilang, ini handle ini kan dipasang dulu di sini ya. Nah, kita pasang sangat mudah. Kemudian dia diputar searah jarum jam ya, kurang lebih sekitar 8 kali putaran arah jarum jam, atau dirasa sudah keras itu dilepas. Ingat nih, tahan ini
tangan ini harus memegang ini supaya dia ada tumpuan. Oke. Nah, sini udah keras ya. Oke, ini udah keras. Kemudian letakkan lagi ininya, dan tuas gasnya ini sekitar 30-50%. Ini kita pakai 40%an ya. Nah, setelah itu tuas starternya ini kita tahan 3-5 detik, dia akan hidup. Oke, sebentar. Oke, sudah ready semua. Sekarang hidupkan. Oke, dan kita akan mulai. Pertama-tama kita akan lihat dulu nih perbandingan penyalaan antara FTL620 dengan FTL720 ya. Kalau yang 620 ini kan kita lihat yang dari pertama saya jelasin, ini pakai mesin bensin yang harus diengkol, kalau ini enggak. Jadi diputar pegas, kemudian dia langsung bisa menyala. Oke, coba kita langsung sama-sama nyalain ya. Yuk. Iya. Nah, ini 620 diengkol. Oke, langsung nyalain aja. Nah, ya boleh langsung nyalain. Kalau ini harus dicuk dan diengkol. Oke. Ya, oke. Oke, 620 sudah nyala dan ini tinggal dipencet aja yang tadi. Oke, tunggu sebentar 3-5 detik dan nyala. Gitu ya. Jadi nggak harus engkol lagi, cuman putar doang. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana perbedaan cara kerja FTL620 dan FTL720. Secara teori, secara prinsip sama aja, dia bisa digunakan untuk lahan yang kering seperti ini dan juga di lahan yang basah. Cuma perbedaannya yang tadi saya awal bilang bahwa dia 620 ini punya rotari yang lebih lebih ramping dibanding dengan FTL720, dia lebih lebar. Oke, dan kedua ini akan dijalankan di gigi 1 ya, di gigi 1 dengan rotari di depan ini berputar. Oke, 1, 2, 3, jalan. Iya, seperti ini ya. Iya. Nah, jadi sama, cara gunanya sama. Dia memiliki putaran roda depan untuk mencacah dan roda belakang untuk berjalan. Nah, kalau yang 720 ini dia memiliki lebar yang lebih lebar daripada yang 620. Oke, berputar. Kita putar. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk pengolahan ladang yang kering. Oke. Jalan. Iya, seperti ini ya. Oke, tadi ini agak lambat, tadi jalannya makanya agak maju dia. Oke, dan sekarang kita akan lihat kalau yang 620 kan ini kan terkenalnya dia bisa untuk berjalan sendiri ya. Nah, kita akan lihat FTL720 ini bisa nggak dia berjalan sendiri dengan dilepas handle-nya. Oke, 1, 2, 3, jalan. Iya. Sekarang kita lepas. Iya, lepas. Iya, ya, bisa dilepas ya. 620 dan 720 dia bisa dilepas. Iya, mantap. Nah, kalau FTL620 kan dia punya pelindung seal gardan ya yang ada di sini nih. Nah, FTL720 juga punya nih. Nah, fungsinya yaitu dia melindungi gardan dari kebocoran. Biasanya kan kalau banyak rumput atau ilalang yang tergulung di sini, nah itu bakal mengurangi umur seal gardan tersebut, akan terjadi kebocoran. Kalau ini ada pelindung, jadi seal gardan yang di dalam ini akan terlindungi dan tidak tersentuh sedikit pun oleh rumput. Kita akan buka, kita akan lihat bagaimana keadaan seal gardan di dalam. Yuk. Oke, dan sekarang kita sudah melepaskan rotarinya. Nah, ini dia seal gardannya. Ini pelindung seal gardannya berbentuk mangkuk ya. Desain sederhana, simple, tapi sangat-sangat bermanfaat untuk melindungi seal gardan dari kebocoran. Nah, ini di ladang kering, nanti kita akan lihat di ladang basahnya seperti apa. Kita lihat sendiri, ini bersih, tidak ada kotoran ataupun rumput yang menggulung dari seal gardan ini. Jadi ini sudah dipastikan awet dan tahan lama berkat pelindung seal gardan dari Firman FTL720. Jadi kalau mau buka caranya mudah banget ya. Nah, ini tinggal dibuka ini aja pinnya. Oh, hati-hati hilang. Oke.
kemudian tinggal ditarik ini. Ya seperti itu ya, ini hasilnya. Oke, dan ini hasil pembajakan pakai FL720 yang kita sudah bisa lihat sendiri. Ini sangat gembur. Ini kita lihat hasilnya ya. Nah ini dia hasilnya, sangat gembur, langsung bisa untuk ditanami. Oke, setelah ini kita akan lihat bagaimana cara kerja FTL720 ini di ladang yang basah. Kita akan juga bandingkan FTL620 yang ada di sana di ladang yang basah. Ikut terus video ini, jangan di skip, jangan lupa untuk klik subscribe. Oke, lanjut. Sekarang kita akan turunkan FTL720D di ladang yang basah yang seperti ini. Ladangnya ada di depan, nanti kita akan langsung turunkan dan juga saya akan kasih lihat perbedaan dengan FTL620 ya. Ikut terus video ini ya. Unitnya sudah sampai ya, ini FTL720D dan ini FTL620. Kita akan turunkan di sana, di bawah sana ya, di bawah sana. Lahan yang tidak terlalu besar, dan kita akan coba mencocokkan lahan-lahan ini karena memang di Indonesia itu banyak sekali lahan terasering yang berpeta kecil-kecil yang cocok untuk penggunaan kultivator sejenis seperti ini ya. Kita akan langsung turun, kita lihat bagaimana cara perbedaan mulai di ladang seperti ini, kemudian juga efektivitasnya bagaimana. Untuk ladangnya memang tidak banyak rumput, cuman kita akan kasih lihat bahwa mesin ini itu sanggup untuk membajak yang bahkan yang seperti ini, yang banyak rumputnya seperti ini. Maksud saya yang banyak, masih banyak jerami-jeraminya, itu sanggup untuk membajak hingga rata ya. Jadi tidak perlu lagi proses gelebek atau singkang. Nanti kita akan turunkan, teman-teman lagi mencoba mempersiapkan turunkan mesin itu ke sini. Oke, dan sudah turun ya. Ini adalah FL720D dan kita lihat ini sudah turun, tadi lewat sini turunnya. Tadi lewat sini sudah turun langsung, dan kita bisa lihat nih, ini adalah jalur yang dilewati FL720D ya. Dan lihat sendiri, walaupun bobot mesinnya berat, dia tidak membes ke dalam sawah dangkal yang seperti ini ya. Ingat, karena memang FTL720 ini memiliki mesin diesel yang cukup berat, tapi kita lihat sendiri ini tidak membes ke sawah dangkal yang ada di sini. Dan kita lihat hasilnya juga nih, dia langsung rapi, tercaca rapi, tidak perlu lagi proses singkal dan juga gelebek. Artinya dua proses tersebut dipotong habis, dipangkas habis waktunya untuk melakukan proses retari yang ada di depan ini. Ya, jadi ini sangat efisiensi waktu sekali dan efektivitasnya itu tinggi sekali. Kita lihat sendiri, pembajakan ini sudah langsung rapi di belakang sini, lihat ya. Oke, mantap. Jadi seperti yang tadi saya bilang, bahwa FTL720D ini dia memiliki perbedaan dengan FTL620, yaitu dari engine-nya, mesin penggeraknya satu ya. Dia memakai engine atau mesin penggerak diesel 9 HP yang memiliki semi automatic recoil starter yang memudahkan untuk menghidupkan mesin diesel. Kemudian juga rangka dan gearbox ini lebih besar lagi, karena kita lihat sendiri dia harus menopang bobot mesin diesel ini yang berat. Kemudian dari power yang berat ini, dari powernya yang besar ini, dia memutarkan rotari ini lebih besar lagi. Jadi dia lebih lebar lagi daripada FTL620. Rotarinya itu dia lebih lebar lagi, dia memiliki 4 baris dibanding dengan FTL620 memiliki 3 baris. Mantap ya. Walaupun dia bobotnya lebih berat, tapi kita bisa lihat sendiri ini, di ladang atau di sawah-sawah dangkal seperti ini dia bisa bekerja secara maksimal, tidak membes ya. Belakangnya tidak pater istilahnya ya. Dan hasilnya seperti ini, hasilnya langsung rata, langsung mantap. Oke, untuk waktu kerja sendiri ya ini kurang lebih sama dengan FTL620, cuman dia
lebih sedikit cepat karena dia memiliki lebar rotari lebih besar ya. Jadi kurang lebih sekitar 1 jam per 1000 meter persegi ya. Kalau saya rasa dia bisa lebih karena yang tadi saya bilang dia lebar rotarinya lebih besar. Jadi kita harus memaksimalkan laju dari FTL 720 ini ya. Karena memang angka tersebut tidak bakal bisa tercapai kalau petaninya sendiri ini tidak bisa memaksimalkan lebar rotari ini untuk mengolah lahan-lahan seperti ini, lahan kering maupun sawah-sawah dangkal seperti ini ya. Jadi ya bisa memaksimalkan. Caranya bagaimana ya, kita bisa lihat sendiri jika di samping kanan, di kiri atau sudah terbajak, jadi kita harus tidak lagi mengulangi pembajakan itu karena dia aja nih sekali jalan aja dia udah bagus. Nah ini dia nih, jadi tidak perlu lagi pengulangan. Kalau misalkan mau pengulangan boleh, silakan untuk memaksimalkan saja atau meratakan saja. Kita lihat Bang Febri ini akan mencoba memaksimalkan atau meratakan dari sawah dangkal sini ya. Kurang dari 10 menit sawah dangkal seperti ini sudah tercacah dengan rapi ya. Tinggal dirapikan saja, langsung proses tanam. Nah sekarang kita lihat kalau FTL 720D ini turun di ladang dangkal yang ada jerami-jeraminya. Kita pengen lihat pelindung seal garden ini berfungsi dengan baik atau tidak, karena kalau jerami-jerami ini menggumpal setiap hari, kalau tidak ada pelindungnya otomatis seal garden itu cepat bocor. Nah kita akan lihat cara bukanya gampang sekali rotarinya. Ini ada pen di sini ya, tinggal dicabut. Nanti kita akan lihat bagian dalam sealnya. Oke, kita cabut dulu. Ya itu pennya ya, gampang sekali ya, ini jangan hilang nih, nanti berabe. Nah oke, kita cabut, tinggal cabut aja. Iya seperti itu ya. Nah ini pelindung seal garden ini berfungsi dengan baik karena dia melindungi seal garden ini yang ada di sini nih tidak tersentuh oleh jerami ya. Kalau basah-basah ini tidak pasti kena, tapi kalau jerami ini dia tidak terkena, lihat nih ya. Nah ini sudah dicabut seperti ini. Nah, jadi hanya kena di pinggiran saja dan di pelindungnya sini. Nah jadi otomatis seal garden ini akan awet dan tahan lama akan kebocoran. Mantap sekali. Oke, dan sekarang FTL 720D ini sudah turun ke sawah dangkal yang tidak begitu banyak jeraminya. Kalau yang tadi kan banyak jeraminya ya di sini ya. Nah, ini sudah diolah. Yang sebelumnya seperti ini, hasilnya seperti ini ya. Dan sekarang sudah turun yang tidak begitu banyak. Yang seharusnya sih ya jauh lebih maksimal lagi, karena dia tidak begitu banyak jerami yang harus diolah gitu ya. Nah seperti yang tadi saya sudah bilang ya, jadi ini mesin ini sangat ringan digunakan karena memang dia memiliki 2 garden ya, depan dan belakang, dan dia bisa dilepas untuk penggunaannya supaya untuk memudahkan petani dan memberikan kenyamanan untuk si penggunanya ya. Nah, nanti kita akan lihat Bang Febri akan melepas tangan ya supaya bisa memudahkan diri. Kita lihat lagi ya. Oke, lepas Bi. Ya, dari kejauhan sudah kita lihat ya. Ini sudah bisa dilepas tangan dan ini memudahkan petani untuk membajak karena memang tidak begitu berat ya. Bukan tidak begitu berat, bahkan tidak merasakan getaran atau beban yang dihasilkan dari FTL 720. Ya, jadi tinggal berjalan aja membajak dan nyaman sekali. Kita lihat hasilnya di belakang. Hasilnya pun juga efektif, jadi bukan hanya nyaman tapi hasilnya tuh efektif. Oke, ini kita akan lihat nih FTL 720 dengan FTL 620 ini berjalan beriringan ya. Kalau kita lihat ini kecepatannya sama-sama ya, jadi tidak begitu lebih cepat 720 atau tidak begitu lebih cepat 620, jadi sama aja.
Cuman yang tadi saya bilang, perbedaannya yaitu ada di mesinnya ya. Kedua mesin ini memang berbeda dan rangkanya juga berbeda. Rotari dan bannya pun berbeda ya, lebih besar FTL 720 karena memang abangnya FTL 620 adalah FTL 720 ini ya. Kita lihat nih, kita saksikan terus ya. Oke, kalau dilihat pintas dari sini ya, dari kamera mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi lebar bajak ini sudah kelihatan nih. Lebar bajak antara 720 dengan 620 ini berbeda. 720 ini lebih besar, lebih lebar. 620 ini lebih sempit. Ya, sudah kelihatan perbedaannya di situ ya. Oke, jadi kalau misalkan dihitung, kecepatan bajaknya pun dia lebih cepat 720. Walaupun jalannya sama-sama cepat seperti ini. Ya, jadi gitu aja teman-teman, mungkin bisa memilih yang mana yang tepat dari FTL 720 atau 620. Satu lagi perbedaan dari 620 dengan 720 yaitu 720 ini membajak lebih dalam. Kita lihat sendiri ya, hasilnya di belakang dari 720 ini ya, dia mencacah lebih dalam karena diameter rotarinya ini dia lebih besar daripada FTL 620. Bannya pun ya, ban besi yang ada di belakang itu dia lebih dalam juga, lebih lebar juga diameternya daripada FTL 620. Lebih lebar, kemudian materialnya pun lebih tebal karena dia harus menopang mesin diesel yang ada di atasnya. Oke, kita akan langsung naikkan. Gasnya. Oke, kita akan naikkan FTL 720 ini ke galengan. Dan aman ya. Oke, jadi mungkin seperti itu aja video review kita kali ini, yang saya sudah mereview FTL 720D, produk terbaru dari Viman, kakaknya atau abangnya FTL 620 dengan memakai mesin diesel. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman bisa lihat sendiri bahwa 720D ini memiliki engine yang lebih powerful, sasis atau rangka yang lebih besar, gearbox yang lebih besar, semuanya serba besar. Nah, itu dibutuhkan untuk ladang-ladang atau sawah dangkal yang istilahnya itu berat ya. Ya, jadi ladang-ladang yang berat itu cocok digunakan. Dibanding 620, dia hanya cocok untuk di ladang-ladang atau sawah-sawah yang dangkal. Nah, kalau yang ini dia bisa sawah dangkal yang seperti di belakang saya ini itu bisa melakukan dengan baik karena itu cukup berat sekali. Kadang-kadang FTL 620 itu kurang bertenaga. Nah, kalau yang FTL 720D ini dia lebih bertenaga. Nah, selain itu juga dia memiliki fitur semi automatic recoil starter yang memudahkan untuk menghidupkan mesin diesel 9 HP. Kadang-kadang kalau kita menghidupkan mesin diesel itu pakai engkol itu berat sekali. Apalagi ya kita petani-petani sudah capek di sawah disuruh menghidupkan mesin yang segitu besarnya. Nah, jadi itu memudahkan untuk petani. Selain itu juga sama seperti 620, 720D ini memiliki fitur yang bisa dilepas, bisa membajak sendiri. Oke, seperti itu aja videonya, dan teman-teman jangan lupa untuk lihat lagi video-video Firman ada di channel YouTube Firman Indonesia dan di subscribe ya. Dari saya cukup sekian, sampai jumpa.